Di Jepang, ribuan anak muda Indonesia membuka pintu masa depan yang baru. Mereka datang dari berbagai kota, berbagai latar belakang, tetapi membawa satu mimpi, bekerja, belajar, dan membangun hidup yang lebih baik. Dan perjalanan itu selalu dimulai dari satu keputusan, mempersiapkan diri. Halo semuanya, saya Kang Man dari Cerita Oka. Kali ini kita akan membahas sebuah program karir yang menjadi favorit anak Indonesia ke Jepang, yaitu program Tokotegino atau SSW. Dan untuk membahas secara detail apa itu Tokotegino, bagaimana potensi karirnya, serta bagaimana persiapannya, kita akan bahas di sini, di salah satu tempat pelatihan dan persiapan keberangkatan ke Jepang, dengan salah satu sensei dari LPK Binawan. Oke, terima kasih Sensei Asri sudah datang di sini. Kita bahas ya. Tadi kan saya sudah pengen tahu nih apa itu program Tokotegino gitu. Gimana? Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Asri. Pengalaman pekerjaan saya selama di Jepang itu 3 tahun bekerja di pengolahan makanan. Tetapi untuk saat ini saya mempunyai SSW Kaigo. Dari LPK Binawan berarti ya? Betul, dari LPK Binawan. Oke, thank you Sensei. Nah, di sini kan banyak sekali orang-orang anak muda Indonesia tuh favorit nih. Pengen ngambil program pekerjaan yang sangat favorit, didamba-dambakan lah, wis. Yaitu program Kaigo di Jepang. Nah, dan sebelum itu saya pengen tahu dulu, apa itu SSW atau Tokotegino? Itu apa sih gitu? Tokotegino atau Specific Skill Worker itu adalah memang program resmi dari pemerintah Jepang khusus untuk tenaga asing. Oke. Itu yang memang sekarang bergerak di 12 sektor. Salah satunya itu ada caregiver, restoran, pertanian, manufaktur dan lain sebagainya. Kenapa sih program SSW Tokotegino ini paling, atau program caregiver ya, itu paling banyak dan dibutuhkan di Jepang? Kenapa sih? Karena sekarang Jepang sendiri itu sedang kekurangan sumber daya manusia ya, terutama sekarang karena di Jepang itu populasinya sudah menua. Oleh karena itu Jepang menyediakan kesempatan dan mereka juga membutuhkan pekerja tenaga asing ribuan banyaknya selama setahun berapa tahun ke depan. Jadi memang karena kebutuhan di sana banyak untuk program perawat lansia ya, karena di sana udah pada tua-tua. Betul sekali. Dan tapi anak muda di sana udah sedikit yang waktu pengalaman saya ke sana. Yang saya lihat sih mungkin kalau untuk di kota itu anak mudanya masih kelihatan agak sedikit banyak ya. Kalau bisa seperti Tokyo sampai itu masih banyak sekali terlihat. Tapi karena saya bekerja di Hiroshima nih dan mungkin saya karena pekerjaannya dulu di pabrik itu rata-rata yang teman saya bekerja itu lansia. Usia berapa sih mereka? Udah tua-tua banget. Bahkan leader saya pun itu usianya sudah sekitar 62, 63 dan mereka masih bekerja. 60 kan? Betul. Di sini 60 udah pensiun ya? Ya, mereka masih bekerja karena yaitu mereka menabung untuk masuk ke panti jompo gitu, yang dimana perawatnya adalah ya tenaga asing dari kita. Oh, jadi mereka itu masuk ke panti jompo tuh bayar sendiri? Betul, bukan dari pemerintah, itu bayar sendiri. Makanya mereka bekerja keras sampai tua itu untuk mengurus diri sendiri di panti jompo. Betul seperti itu, Kang. Sekarang kalau untuk program Kaigo ini paling banyak dibutuhkan tuh laki-laki atau perempuan sih sebenarnya? Sebetulnya setara sih, laki-laki atau perempuan itu memang ya balance dibutuhkan. Cuman untuk saat ini di Indonesia sendiri itu perempuan lebih banyak gitu. Tapi untuk di Jepang sendiri, karena di Jepang itu pekerja dari Indonesia yang laki-laki itu juga sudah lumayan cukup banyak, biasanya mereka suka buka lowongan di Jepang untuk laki-laki nih dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu lowongannya itu lebih banyak untuk perempuan gitu. Mungkin ada untuk laki-laki ya, cuma karena saingannya juga sedikit jadi terlihat sedikit. Nah, berarti paling banyak perempuan kalau dari Indonesia ya. Betul. Tapi kalau di Jepang sendiri sebenarnya 50-50 ya? Ya, 50-50. Kalau di Jepang sendiri sebetulnya ya balance antara laki-laki dan perempuan, lowongannya sama. Tapi ini untuk usia nih, ada batasannya nggak sih usia berapa yang bisa ikutan program Kaigo ini? Kalau untuk Gino Jitsu sendiri itu ya batasan usianya sampai 28 tahun. Tapi kalau untuk Tokotegino pemula itu batasannya bisa sampai 35 tahun. Oh, berarti dari start formnya usia berapa? Start dari 19. Oh, 19. Oh, intinya udah punya KTP lah ya? Betul. Oke, 19 sampai 35 tahun. Betul. Oke, saya berarti masih bisa. Bisa. Oke, berarti kalau ini bisa nggak yang sudah menikah atau yang belum menikah? Baik sudah menikah atau belum menikah itu bisa. Oh, aman berarti. Aman. Saya masih bisa berarti saya ya? Aman kan. Masuk aja ke Binawan kan.
Oke, nah kalau ini Sensei, kalau nggak ada basic sama sekali nih, misal seandainya saya itu nggak punya basic di bidang keperawatan nih kan, saya kan jurusannya dulunya teknik otomotif misalnya, saya pengen bidang ini, bisa nggak sih kira-kira? Sebetulnya bisa-bisa saja, Kang. Karena kan di Binawan sendiri kita ada praktiknya. Kemudian kita juga kan peserta itu dididik untuk dapat sertifikat skill worker yang memang berhubungan dengan sektornya. Misal kalau anak mau atau akang mau ambil KAIGO, ya kita berarti didik akangnya untuk siap sampai ujian SSW KAIGO gitu. Kemudian plus praktiknya dan lain sebagainya. Cuman kesempatan bekerja di sana itu memang lebih terbuka untuk yang jurusan asli perawatan. Lebih banyaknya itu gitu. Dan memang ada-ada saja. Sekitarnya perbandingan 60 sampai 40%. 60% 40%. Oh, berarti tergantung dari kitanya ya. Betul. Kalau kita ketika pas belajar latihan pas training gitu ya, Iya. latihan untuk KAIGO-nya kita Betul. bagus, ya pasti akan diterima gitu. Kesempatannya lebih besar. Oke. Yang penting intinya dari kitanya mau belajar atau mau diem aja di situ ya. Iya. Karena ada juga kan orang-orang yang jago udah ngerasa, saya udah jago perawat, tapi ada beberapa hal yang mungkin dia itu nggak dipersiapkan dengan matang, jadi lupa. Betul, untuk percakapannya sendiri atau kayuannya sendiri itu memang kan bahasa di perawat itu kan sangat diperlukan karena komunikasinya dengan manusia gitu. Begitu. Jadi penilaian pertama itu tentu saja dari bahasa. SSW itu ada dua ya, karena dua tahapan ya. SSW 1, kalau sudah selesai SSW 1 ada SSW 2. Nah, SSW 1 itu berapa lama sih? SSW 1 itu jangka bekerjanya itu memang 5 tahun batasnya. Tapi kalau memang si peserta mau lanjut ke TG 2 atau SSW 2, dia harus melewati tahap tes atau ujian dulu. Jika memang berhasil, dia boleh lanjut ke status SSW 2 atau Tokotegino 2 dengan durasi bekerja yang cukup lebih panjang, bahkan bisa bawa keluarga. Hampir sama dengan residensi visa. Jadi kalau kita udah TG 2 itu bisa bawa keluarga. Boleh kan? Nah, kalau S1 berarti belum bisa ya, SSW 1 ya. Kalau S1 belum bisa. Nah, ini penasaran kalau gaji setiap SSW 1 dan SSW 2 itu beda nggak sih? Beda kan? Kalau TG 1 itu rate-nya ya, rate-nya itu di 18 sampai 23 mang. Tapi kalau TG 2 itu bisa lebih dari itu, 23 sampai ke atas tergantung kota atau prefekturnya. Jadi beda-beda ya. Beda-beda, Pak. Berarti kalau kita di prefektur A misalnya dapat sekian 18 ya, berarti segitu. Tapi ada beda lagi ada juga ya. Sama aja kayak di Indonesia kan? Juga sama. Kayak UMR berarti ya? Ya, kayak UMR. Tergantung kotanya. Nah, secara finansial dengan gaji segitu tuh cukup nggak sih sebenarnya pengalaman Sensei dulu? Cukup, Kang. Karena kan Indonesia ini punya standar gaji yang memang teratur dan cukup lumayan tinggi ya dibandingkan dengan Indonesia. Jadi untuk bisa Genojishu pun sebetulnya itu cukup. Tapi Tokutegino 1 atau program Tokutegino itu jauh lebih cukup menurut saya. Karena lebih besar ya. Itu lebih tercover juga nggak sih kebutuhan kita gitu. Tapi ada tips nggak sih ketika di sana itu? Kan Sensei mungkin biar bisa menghemat budget gitu ya, buat nabung, buat ngasih ke orang tua gitu kan. Itu kayak ada tipsnya nggak sih? Sebetulnya kalau dari saya jangan banyak jajan. Kalau di sana itu lebih borosnya karena malas masak, jadi beli makanan instan, itu makanya jauh lebih boros. Nah, tipsnya dari saya ya masak sendiri, beli sayuran sendiri, beli lauk sendiri gitu kan, terus masak sendiri itu jauh lebih efisien untuk uang ya maksudnya gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang pengen ke sana lebih baik ngambilnya masak sendiri gitu ya, bukan beli makanan instan atau beli di restoran gitu ya. Betul. Kemudian sesuaikan gaya kita dengan musim. Kenapa tuh? Karena kan ada juga nih kalau perempuan kan setiap bulan harus belanja baju ya, Kang. Itu yang pengeluarannya jadi semakin banyak itu di sana di fashion. Gitu. Sebetulnya kan kalau misalnya kita sudah memasuki musim dingin, itu kan kayak kita tuh agak pakan panjang-panjang dan tebal-tebal. Sebetulnya itu bisa digunakan lagi di musim dingin selanjutnya. Begitu. Gunakan lagi di musim dingin selanjutnya biar lebih menghemat budget. Karena kalau udah pulang ke Indonesia pakaian-pakaian seperti itu sudah tidak terpakai lagi kan. Iya, kepanasan. Iya. Setelah pulang dari Jepang itu kan memang ada pajak yang bisa dikembalikan. Kalau di sini itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan di Jepang itu memang bisa dicairkan di Indonesia setelah kembali ke Indonesia. Itu lumayan, saya sekitar 3 tahun itu sekitar 80-an. 80 juta. Gede juga. Iya, untuk standar gaji yang di Hiroshima gitu kan 80 juta. Apalagi kalau standar gajinya di Osaka yang tadi berapa tahun?
3 tahun, 80. 80. Oh, Makanya bisa kebeli tanah. pantas. Beli tanah itu dari hasil ya BPJS Ketenagakerjaan kalau di kita ya. Oh, jadi ada pajak ya. Kita Pajak berarti yang selama disetor. kerja di sana itu dipotong pajak berarti kan? Tuh, Tapi pajak itu bisa kita cairkan setelah pulang dari Ya. dari Jepang gitu ya. Iya betul. Nah, oke. Dan rata-rata makanya orang-orang bisa beli tanah, beli rumah gitu ya. Oh, oke. Selain nabung ya sebenarnya. Oke. Nah, terus untuk anak-anak Gen Z gitu ya, kira-kira program KTI Gino untuk Kaigo ini cocok nggak sih buat anak-anak muda gitu? Cocok banget Kang. Soalnya kan Jepang ini terkenal dengan standar gaji yang lumayan tinggi ya Kang ya. Kemudian kan anak-anak muda zaman sekarang itu memang carinya income dulu. Ya kan Kang? Benar. Iya. Terus kemudian Jepang juga adalah negara yang aman, bersih. Cocok banget dengan Gen Z. Yang pengen cari uang. Ya, pengen cari uang dan pengalaman baru itu cocok banget di sana. Oke. Dan di sisi lain juga sih, memang lowongan pekerjaan di Indonesia juga kan Ya, sulit banget ya. betul. Daripada kita bingung nyari kerjaan di Indonesia, Ya. kalau ada peluang di luar negeri, kenapa enggak gitu ya? Iya, kemudian Jepang juga kan ya sudah menyediakan segitu banyaknya lowongan pekerjaan untuk kita kan. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Kalau saya juga penasaran nih Sensei, sebelumnya balik lagi flashback lagi ya, ya. Kan Sensei juga kan dari Indonesia kan. Betul. Nah, kenapa dulu waktu itu, kenapa milihnya saya pengen kerja aja ke Jepang? Saat itu usia saya memang sudah mepet dengan standar usia yang di Indonesia ya Kang. Karena Indonesia itu kan standar maksimalnya 23. Kalau misalnya memang kita tidak mempunyai keahlian lain. Begitu. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah saya kerja aja ke Jepang karena memang pada saat itu kesempatan ke Jepang itu sudah cukup jauh lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tuh. Dan tujuan saya untuk ke Jepang itu nggak cuma soal income sebetulnya. Jadi saya targetnya untuk kejar sertifikat bahasa yang memang nanti akan bisa saya gunakan ketika pulang ke Indonesia. Akhirnya saya bisa mengajar bahasa Jepang dengan standar gaji di Indonesia yang ya jauh di atas UMR Cianjur nih Kang. Oke. Untuk usia saya ya Kang ya gitu. Oke sih, memang begitu sih. Kalau di Indonesia kan ada batasan usia, terutama untuk anak-anak SMA misalnya, ya maksimal misalnya 25, 23 gitu kan. Nah, sementara ya kalau kita mau ini, mau kerja apa gitu ya? Saat itu usia saya 24, 25. Oh, mepet berarti. Itu mepet banget gitu kan. Pekerjaan atau lowongan pekerjaan untuk usia itu memang sudah ya sedikit banget adanya gitu. Kalaupun ada dengan gaji yang memang nominalnya cukup rendah sekali gitu. Makanya saya memutuskan untuk bekerja di Jepang. Oke, saya paham sebenarnya sekali sih, karena beberapa teman-teman saya juga yang waktu anak-anak SMA atau SMK ya, terutama dulu saya kan lulusan SMK juga. Ada yang kalau di perusahaan yang gede sih enak ya, kalau manufaktur dan sebagainya. Tapi kalau kerja ya mohon maaf ya, misalnya di serabutan atau toko-toko atau apa, gajinya tuh platform ya, ada yang 300.000 per bulan, ada 700. Betul. Nah, sayang sekali kan. Betul. Dan keahlian yang kita punya kenapa enggak dikembangkan saja gitu di tempat yang memang lebih cocok untuk kita gitu. Oke, makanya banyak dari teman-teman yang masih muda-muda sekarang ya, yang salah satunya di LPK Binawan ini yang belajar untuk persiapan karirnya ke Jepang ya. Betul. Terutama untuk saat ini banyaknya Kaigo juga yang dibutuhkan. Sekarang itu di Binawan sendiri tuh yang paling banyak itu adalah peminat Kaigo. Baik yang memang basicnya dari perawat, baik yang memang tidak ada basic sama sekali. Oh, baik itu perawat itu dulunya dia SMK keperawatan atau D3 keperawatan? D3 keperawatan. Oh, D3 keperawatan. Oh iya juga, emang banyak sih kan yang D3 yang masih magang-magang di rumah sakit daripada magang di persiapan ke sana. Dan saya juga sering tanya ke siswa, kenapa sih kamu pengen kerja ke Jepang gitu kan? Lowongan kamu di sini itu kan masih ada dan cukup juga terbuka juga untuk kesehatan kan. Terus mereka bilang, kenapa enggak saya kalau ada kesempatan gitu kan. Kemudian gaji kita di sana itu bisa jauh lebih besar dibandingkan di sini dengan kapasitas pekerjaan yang sama. Nah, selain itu kan untuk teman-teman yang perawat nih. Kalau yang non perawat itu tadi gimana, yang baru lulusan SMA kayak itu mereka? Meskipun tidak ada basic ya Kang ya, tapi mereka tertarik dengan karir ke depannya di bidang Kaigo atau caregiver, makanya mereka masuk ke sektor Kaigo. Kaigo ini tuh memang cukup sangat baik sekali ke depannya. Kemudian bahasa juga terasah di sektor ini gitu. Kesempatan untuk memperoleh sertifikat bahasa ini cukup jauh lebih baik dibandingkan sektor yang lain. Kenapa? Karena
Kaigo sendiri setiap harinya itu kan menggunakan bahasa Jepang, ngobrol dan sebagainya. Komunikasi dengan Betul, keasah banget untuk pengetahuan bahasa Jepang dan sebagainya itu keasah banget di sektor ini gitu. Nah, mereka itu karena ingin memperoleh sertifikat bahasa yang cukup lebih tinggi, makanya mereka memilih untuk bekerja di sektor Cargill. Karena kesempatannya jauh, maksudnya jauh lebih baik dibandingkan sektor yang lain. Berarti kesempatan secara gaji udah jelas ya. Itu secara gaji udah jelas tuh. Secara bahasa itu udah jelas banget. Karena sering tiap hari kan Iya, ngomong makanya- sama betul. orang tua gitu ya. Betul. Kalau di manufaktur kan kita ngomongnya sama mesin. Nggak ada. Kita mau ngomong apa gitu kan. Bahasa juga kan kalau misalnya kita nggak ngasah sendiri, itu nggak akan meningkat sendiri kan. benar. Kalau di Kaigo kan karena ada medianya juga manusia gitu kan. Setiap hari itu bisa meningkat gitu. Dan kemudian kayak kita harus bikin laporan menggunakan kanji dan lain sebagainya. Jadi setiap hari ada aja kan ya, apa sih bahasa atau kanji baru yang dipelajari gitu. Oke. Jadi kalau kita di Indonesia pasti ya, saya masih belum terlalu kuat bahasa Jepangnya ketika di sana. Banyak diperkuat lagi karena pasti kegiatan Betul. sehari-harinya Iya. itu akan memperkuat kemampuan bahasanya juga ya. Betul. Kemudian kan pengalaman di Jepang nanti atau sertifikat di Jepang nanti itu kan akan sangat membantu sekali ketika kita kembali ke Indonesia. Berarti kalau teman-temannya kayak sensei kan karena punya sertifikat bahasa sebelumnya kan. Betul. Nah, jadi bisa kerja juga jadi mengajar gitu. Meskipun usia saya udah bukan setara Indonesia lagi, tapi saya masih di ACC nih sama Binawan gitu. Karena apa? oke. Karena ada sertifikat bahasa. Karena punya skill kemampuan bahasa itu ya. Betul, ada skill dan kemampuan bahasa. Oke, jadi ini buat teman-teman sobat Otka juga, Ya. kalau seandainya ada persiapan ke Jepang dan mau balik ke Indonesia juga bisa dengan cara mempersiapkan kemampuan bahasa Jepangnya, bisa jadi pengajar atau dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah, tapi kalaupun pengen lebih lanjut juga, saya pengen lanjut nih, pengen tinggal di Jepang katanya. Nah, ya udah bisa kan? Bisa banget. Lanjut SSW 2 tadi kan? Betul. Yang penting lulus ya. Lulus tesnya atau lulus ujian itu kan ada tesnya dulu. Oke. Saya penasaran, ketika di Jepang itu kan saya dapat informasi berita bahwa di sana itu banyak sekali daerah-daerah yang katanya rumahnya kosong-kosong. Itu benar nggak sih? Ya, betul banget. Ya karena kan untuk di Jepang sendiri tidak menikah ya kan ya. Ketika populasi sudah menua, terus mereka masuk panti, otomatis tidak ada penerus tuh. Oh iya. Iya, jadi rumahnya kosong aja gitu, dikosongkan. Bahkan ada salah satu kota yang memang sudah kosong banget. Kosong Tidak ada penghuni. Iya, betul. Tidak ada penghuni banget. Dan Jepang itu menggratiskan siapapun yang mau tinggal di sana. Saking biar populasinya itu terlihat hidup aja gitu. Tapi karena memang kota tersebut jauh kemana-mana, makanya ya sedikit sekali peminatnya gitu. Saya nggak mau ya. Banyak yang nggak mau sudah. Karena kan udah lama kosong juga ya. Kayak horor gak sih? Tapi kemarin juga saya lihat ada yang orang Madura kalau nggak salah. Dia bikin itu ya kan, kalau nggak salah bikin pertanian di sana kayak punya lahan dan Oh sebagainya. iya ada. Iya kan? Di Hiroshima itu kan? Di Kalau Hiroshima. nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di Iya, Hiroshima. itu sampai bisa gitu ya. Terus dia pertaniannya itu kalau nggak salah kangkung kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Bengkuang. Itu sampai seperti itu, Kang. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena ya banyak lahan kosong kan di sana. Bisa kita manfaatkan. Kalau pengen tetap di sana bawa keluarga bisa ya. Keluarga itu keluarga inti atau keluarga keponakan itu bisa juga atau gimana? Keluarga inti sih. Keluarganya. Keluarga yang satu kakak aja deh kayak. Iya. Kayaknya keponakan gede. Berarti kalau nanti seandainya misalnya saya udah di sana pakai SSW 2 udah selesai gitu kan, bisa lanjut langsung permanent resident di sana gitu kan? Iya. Berarti bisa bawa keluarga, kemudian bisa bikin kerjaan usaha di sana juga berarti ya. Jadi ketika sudah selesai SSW 1, lulus ujiannya, lulus nih SSW 2-nya atau bisa lanjut ke TG 2-nya gitu. Akan sudah bisa langsung bawa keluarga, tapi memang kan pengurusan dokumennya cukup panjang. Oh, kan? panjang. Iya. Oke. Kayaknya sekitar setahun pengurusan dokumen untuk keluarga tuh. Oh iya, saya lupa tadi nanya. Kan ketika ada SSW 1 kemudian lanjut ke SSW 2, ada tes bahasa lagi nggak sih? Nggak ada sih, Kak. Oh, nggak ada. Cuman tes ini aja, tesnya seputar pekerjaan dianya aja gitu. Nggak ada tes bahasa dan sebagainya. Kita harus belajar lagi nggak sih, belajar bahasa Jepang lagi
mandiri di Jepang ataukah cukup dengan kita interaksi aja cukup atau kalau kita ada kursus lagi atau gimana sih selama di Jepang kira-kira? Kalau untuk percakapan sih sepertinya sudah mumpuni ya, karena kan apalagi kalau caregiver itu sudah setiap hari digunakan kan gitu. Tapi kalau misalnya memang mau meng-up bahasa dan memang di tempat kerja dirasa kurang, kita cari sensei lagi, itu yang gak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Oh, tapi sebenarnya kayak gitu di caregiver itu sebenarnya cukup ya? Ya gitu. Kemudian di caregiver juga biasanya itu sudah ada support ya dari perusahaannya supaya bahasa kita itu meningkat gitu. Sudah disediakan sensei dan lain sebagainya. Oh, ada? Iya, jadi setiap hari itu misalnya dari 1 minggu itu dikasih jadwal belajar selama 2 jam atau 4 jam. Gitu tuh ada sensei yang dari perusahaan dan disediakan. Gitu. Mereka support untuk bahasa kita. Wih, luar biasa sekali ya Jepang ya? Support untuk lisensi bahasa kita gitu. Oh, jadi lisensi sampai bisa lisensi? Betul. Oh. Gitu. Ada juga kaisya atau perusahaan yang memang mengharuskan dia up bahasanya atau lisensinya naik gitu. Karena diharuskan seperti itu, mau nggak mau kita belajar kan Kang ya. Benar. Betul. Tapi kan keuntungannya untuk kita sendiri. Iya sih. Gitu. Iya, ketika kita punya kemampuan minimal N3 lah di sana gitu kan. Minimal N3 aja. Syukur-syukur N2 atau N1. Oh, Sensei katanya kalau untuk SSW 2 atau TG 2 ada lain nggak jalur lain gitu biar bisa lanjut terus-terusan gitu di Kaigo-nya gitu? Ada sih Kang, sebetulnya kan untuk caregiver sendiri itu ada dua cara supaya jalur ya? kita bisa bekerja lama di sana gitu. Yang pertama ini ada Kaigo Fukushishi. Kaigo Fukushishi ini memang membutuhkan persyaratan bahasa yang cukup tinggi, itu minimal di N3 atau N2. Ya bagus-bagus di N2. Kenapa? Karena tingkat kesulitan ujiannya pun sangat sulit gitu. Dan kedua, kalau misalnya memang kita tidak berhasil di Kaigo Fukushishi, kita bisa ambil jalur yang TG2 ini. Oke. Tuh, yang memang TG2 ini ya kemungkinan soalnya itu akan jauh sedikit di bawah Kaigo Fukushishi. gitu. Oh, Kesulitannya. Oke. Jadi untuk teman-teman di bidang SSW di bidang Kaigo itu tahapannya bisa mereka ngikutin Kaigo Fukushishi dulu. Ya. Nah, kalau seandainya gagal Bisa ambil yang TG yang 2 itu. Betul. Oh, ada peluangnya ke situ. Betul. Biasanya sih dari perusahaan sendiri kan support ya untuk Kaigo Fukushishi. Cuman kalau Kaigo Fukushishi tidak berhasil, ya kita ambil yang Kokutegino 2. Oke, jadi kita bisa dua plan jalur ya. Nah kalau nggak bisa ya udah berarti persiapkan yang TG2 lah ya. Enggak, udahlah TG2 aja ya udahlah TG2 gitu. Jadi jangan pasal duluan di TG dulu, Fukushishi dulu. Perbedaannya apa sih Fukushishi sama yang Kaigo 2 itu tuh? Kalau Kaigo Fukushishi sendiri itu akan standarnya itu akan sama dengan pekerja lokal yang di Jepang. Jadi nanti ketika bekerja di sana pun ya pekerjaannya itu setara dengan Rida atau leader. Oh, leader. Supervisor lah gitu ya. Gitu. Dari tingkat pekerjaannya pun tidak akan seperti sebelumnya. Oh, berarti kalau Kaigo yang biasa sebelumnya itu kayak level staffnya lah gitu ya? Ya, kalau Kaigo Fukushishi itu nanti akan setara dengan leadernya. Gitu. Makanya kemampuan bahasa Jepangnya minimal di N2. Betul, penguasaan kanji dan sebagainya pun itu harus jauh dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira 5 tahun di sana kan 5 tahun kan SSW satunya kan? Cukup gak sih untuk belajar sampai N2 gitu sambil kerja? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa kan. Buktinya salah satu sensei yang di Binawan itu kan ada yang lulusan Kaigo Fukushishi itu N2 kalau nggak salah 3 tahun ya Kang dia bisa langsung N2. 3 tahun doang. Betul. Dan dia lulus Kaigo Fukushishi kan. Itu sangat luar biasa sekali. Itu salah satu staf Binawan. Oh, tapi sekarang udah di Indonesia? Ada di sini. Oh, ada di sini. Nanti mungkin akan ke kelasnya dan melihat langsung. Sekarang kita ke tahapan persiapan untuk memulai karir di bidang TG atau SSW 1 Kaigo gitu ya. Tahapan pertama yang harus dipersiapkan oleh sobat podcast semuanya kira-kira apa? Bahasa sih kan. Oke, bahasa. Kemudian jika memang rekan-rekan nih ada yang mau memulai belajar bahasa Jepang, saya punya rekomendasi. Itu program kerjasama antara LPK Binawan dengan OTKA yang bernama Tokutei Pro. Gitu pembelajarannya itu mempersiapkan level N5 sampai N4. 2,5 bulan atau 2,5 bulan itu kita belajar atau minasang atau kalian belajar sampai level N5. Kemudian 2,5-nya lagi itu belajar sampai JFTA 2 atau level
N4 dan Buy Online. Oh, oke. Jadi ada namanya program Tokotei Pro ya. Betul. Kerjasama antara Binawan dengan Otka. Otka. Oke, ini kelasnya online berarti ya? Online, Kak. Jadi artinya kalau teman-teman saat ini sedang kerja atau apa bisa belajar dulu secara online dulu. Wah, Oh, oke. oke banget tuh. Oke, jadi sebelum teman-teman kan harus nabung dulu kan? Iya. Persiapan kan? Iya. Untuk persiapan. Jadi kalau teman-teman yang saat ini sedang kuliah ataupun masih sekolah Ya. atau sekarang lagi kerja ngumpulin modal, nah berarti bisa mengikuti kelas online-nya dulu kurang lebih sekitar 5 bulan. Betul, 5 bulan. Itu berarti sudah bisa sampai JFT apa tadi? JFT A2 JFT atau A2 selevel dengan N4. Yang N4. memang kan Tokotei Geno itu persyaratannya lisensi bahasa sampai N4. Oh, oke. Sertifikasinya tuh bisa apa aja? Berarti JFT bisa. JFT A2, kemudian JLPT. Oh, JLPT. Oh, Betul. tapi dari saya sendiri menyarankan JFT aja ya. Ya, JFT aja. Karena banyak pembukaannya ya. Tuh, pembukanya kan banyak. Kalau JLPT kan setahun 2 kali doang tuh. Oh, jadi makanya dipersiapkan 2,5 bulan untuk N5. N5, belum lagi N4 itu JFT A2. persiapan ya. Betul, betul. Oke. Oke. Nah, itu kan kemampuan bahasa nih. Udah selesai, berarti dibantu sampai benar-benar bisa mendapatkan sertifikat Betul. JFT 2 ya. Ya. Oke. Kita sudah bahas kemampuan bahasa Jepang ya kan. Minimal N4 harusnya JFT, sertifikat JFT atau JLPT N4. Sekarang habis itu ngapain lagi? Setelah itu kalian yang sudah selesai mendapatkan sertifikat JFT A2 bisa langsung masuk ke LPK Binawan. Yang dimana LPK Binawan ini mempersiapkan untuk ujian mendapatkan sertifikat skill worker sektor yang kalian minati, misalnya caregiver gitu. Kemudian di Binawan juga kita mempersiapkan praktiknya. Praktiknya itu ada praktik membuat laporan dan lain sebagainya. Dan kita pun menyiapkan kelas percakapan dengan sensei yang ahli di bidangnya. Kalian untuk sampai mumpuni mengikuti wawancara bersama perusahaan Jepang. Begitu. Oh, oke. Jadi setelah kursus 5 bulan, kemudian udah sertifikat, nanti lanjut mengikuti pelatihan karena Betul. pelatihan itu wajib kan ya? Ya betul. Karena kan Wajib ketika pengen daftar harus punya sertifikat itu ya? Iya. Sertifikat SSW. Iya. Nah, itu sertifikat itu bisa didapetin lewat lembaga Ya, kita pelatihan. mendidik sampai sana sampai mendapatkan sertifikat skill worker tersebut. Oke. Karena untuk mendapatkan sertifikat itu kan perlu ujian kan ya? Iya. Nah, Dan itu kan memang materinya juga cukup ini ya, cukup sulit juga. Jika memang tidak ada mentornya atau tidak ada senseinya, itu cukup sulit untuk didapatkan gitu. Nah, di Binawan ini disediakan gitu. kan pelatihannya itu misalnya ini Kaigo nih. Berarti kalau orang-orang yang sebelumnya nggak ada basic sama sekali kan kata sensei tadi ada yang udah merawatnya enak ya. bisa ngelanjutin kan. Ya, betul. Nah, kalau berarti kalau yang belum sama sekali punya basic, berarti benar-benar bisa dibantu dibantu Betul, juga. bisa banget. Di Binawan ini bisa banget dibantu. Memang kalau memang misalnya kalian belum ada basic sama sekali gitu. Di sini kita akan bantu sampai kalian dapat sertifikat tersebut. Sertifikat yang memang di sektor yang kalian minati. Oke, contohnya kalau di sini berarti Contohnya Kaigo ya. gitu, iya. Berarti durasinya berapa lama itu tuh? Durasinya 2 bulan, Kang. Oke. 2 bulan, selama 2 bulan itu kalau misalnya memang setelah mendapatkan sertifikat kayak gitu ngapain sih? Kalian akan masuk ke kelas percakapan. Oh. Kita akan mempersiapkan kalian untuk siap mengikuti wawancara bersama perusahaan yang di Jepang. Oh, jadi dibantu sampai ke wawancara juga. Betul. Ah. Kita ngebantu sampai wawancara, kita juga ngebantu sampai pengurusan dokumen, keberangkatan dan sebagainya. Semuanya satu alur tuh, Kang. Oh, oke. Jadi program Tokotei Pro ini antara Otka dan Binawan itu mulai dari persiapan kelas bahasa secara online, kemudian pelatihan kerjanya Betul. untuk SSW-nya Betul. itu juga dibantu sampai administrasi dan penyaluran. Betul, Kang. Oh, Gitu. oke. Jadi semuanya satu alur tuh. Kalian nggak usah nggak usah bingung mau kemana ya sama kemana. Kemudian kan Binawan juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan kan, gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek nyari perusahaan di mana-mana. Oh, karena Binawan sendiri sudah punya kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jepang ya, sehingga untuk penyaluran lebih mudah ya. Penyaluran, kemudian persiapan keberangkatannya pun ya sudah jelas ada di sini. Oke, sudah dibantu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya teman-teman itu 5 bulan itu ya persiapkan kemampuan bahasa,
kemudian sertifikat, habis itu wajib onset ya, Ya, 2 bulan. betul. 2 bulan wajib onset di mana itu Di Cianjur. LPK Binawan yang ada di Cianjur. Di Cianjur ya. Nanti teman-teman boleh googling ya. Ada di Cianjur dan suasananya enak sekali ya. Saya tuh tadi jalan-jalan juga lumayan enak sekali dan sangat sejuk gitu suasananya. Iya. Pas untuk belajar. Kayak suasana di Jepang dikit lah. Ya, Ada dingin-dinginnya. simulasi lah. Simulasi dikit. Simulasi. Nah, berarti pelatihan sampai pelatihan kaiwanya juga ya dibantu ya? Pelatihan kawannya juga, percakapannya juga. Oke. Nah, terus abis itu ketika mereka sudah dapat nih kontrak gitu ya, berarti dibantu juga untuk persiapan keberangkatan dan sebagainya? Ya, dibantu untuk persiapan keberangkatan lain sebagainya, pengajuan COE dan lain sebagainya pun dibantu oleh Binawan. Oke, sebentar. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu COE itu apa gitu. COE itu surat izin tinggal di Jepang. Gitu. Itu dibantu oleh Binawan yang dimana melingkupi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah JFTA 2 dan sertifikat skill worker tersebut. Gitu. Oh, oke. Kalau untuk mendapatkan COE ini kira-kira berapa lama sih sebenarnya? Sebetulnya durasinya itu dari 1 bulan sampai 5 bulan sih Kang. Dari pengajuan ya. Itu paling lama itu sekitar 5 bulan. Oh, berarti misalnya 2 bulan, kita kan tadi udah 2 bulan nih persiapan pelatihan SSW-nya sampai dapat sertifikat. Betul. Nah, habis itu kita latihan kaiwa. Berapa lama itu kurang lebih? Pelatihan kaiwa itu selama sebelum mendapatkan perusahaan kita terus-terusan aja latihan. Oh, latihan kaiwa terus-terusan. Oh, sampai dapat kontrak lah gitu. Dapat wawancara yang match. Oke, sudah dapat wawancara, nanti dapat administrasi SEO-nya itu dibantu, diuruskan langsung sampai keberangkatan. Betul. Oh, gitu tahapannya. Oke, jadi jelas ya semua semuanya. Jadi dari hulu ke hilirnya end to end lah ya dipersiapkan. Nah, ketika sudah di Jepang sendiri, kira-kira dari teman-teman Binawan ini masih tetap memonitoring atau gimana sih? Masih tetap memonitoring. Kenapa? Karena di Jepang sendiri itu kan ada penanggung jawabnya memang bekerja sama dengan Binawan. Oh, apa disebut itu? MTSK atau KUMIA. Oh, oke, yang perusahaan yang kerja sama-sama. Nah, agensi lah ya kan. Kalau secara bahasa Inggris ya, agensi gitu yang mengurus mereka nanti di Jepang. Tanggung jawab lah ya misalnya. Tanggung jawabnya ketika memang mereka sakit atau ketika memang mereka ada masalah yang tidak diduga-duga itu bisa melapor ke TSK atau KUMIA tersebut yang mana nanti akan dimonitoring oleh LPK Binawan lagi gitu. Jadi kita nggak lepas tangan begitu saja. Oke, jadi kalau kita misalnya ada kendala dengan perusahaannya, atau ada misalnya contoh ya, ada sesuatu masalah lah, atau ada nggak sesuai dengan janji dan kontrak, itu nanti bisa ngelapor ke agensinya ini, TSK gitu. Iya, betul. Dan kita juga sebelum siswa atau sebelum peserta berangkat ke Jepang, kita akan membekali bagaimana caranya tahap-tahapan melapor jika memang ada kendala di Jepang. Itu ada pembekalannya di LPK Binawan. Oh, jadi sebelum mereka berangkat ada dibekal juga? Ada tahap-tahapannya. Kemudian peraturan di Jepang pun akan kami ajarkan di sini di LPK Binawan. Oh, jadi sebelum mereka berangkat ke Jepang itu, LPK Binawan menyediakan mulai dari pelatihan SSW-nya, pelatihannya kan, itu pelatihan skill, betul. Kemudian budayanya, aturan, administrasi dan sebagainya. Betul. Wih, lengkap banget ya. Iya. Kemudian ketika ada masalah pun kan kita menyediakan bukan materi sih program simulasi gimana sih tahap-tahapannya biar mereka itu tahu kalau ada masalah itu lapornya ke siapa dulu gitu. Itu ada materinya juga, ada pembelajarannya juga gitu Kang. Kita kasih pembelajaran itu. Kenapa sih dikasih kayak gitu? Emang banyak case-case kendala di sana atau gimana? Karena banyak case kendala ya, dan ketika mereka mempunyai kesulitan di pekerjaan, baik di pekerjaan atau di luar, itu mereka kebingungan harus melapornya kemana gitu, dan harus ngelapornya tuh kayak gimana gitu. Makanya kita sediakan program tersebut atau sediakan pembelajaran tersebut gitu. Karena kan kalau TOEFL Gino ini sedikit berbeda dengan Gino Jisyu atau magang. Kalau magang ini kan setelah ke Jepang itu ada pendidikan dulu 1 bulan tuh, gitu kan. 1 bulan itu ada pembelajaran cara buang sampah dan lain sebagainya itu ada di sana gitu. Tapi kalau TOEFL Gino itu kan langsung bekerja, tidak ada pendidikan tersebut kan. Makanya kita bekali di sini cara buang sampah kayak gimana, terus pemisahan sampah, pengolahan sampah itu kayak gimana, kalau ada masalah ngelapornya kayak gimana tahapannya, itu diajarin di sini semua gitu. Seperti gitu ya, hal sederhana juga. Harus seperti itu kan, karena kan peserta di sini itu tanggung jawab kita juga. Oh, luar biasa. Jadi ketika mereka ada kendala, jadi teman-teman dari LPK Binawan atau di salah satu program Tokotiper ini tetap bisa memberikan rasa aman begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi orang tua tuh nggak perlu khawatir kali ya Kang ya. Karena dari LPK Binawan sendiri itu bertanggung jawab sampai sejauh itu. Kan banyak sekarang kan orang-orang yang mikir, wah human trafficking gitu
kan, kayak ke Kamboja kayak sebelumnya kan kayak gitu kan sebenarnya. Oh, iya, Tapi kan iya, kalau iya. di sini secara legal juga kan LPK Binawan Betul, juga betul. sudah punya izin SO juga kan. Betul, betul. Kemudian sudah ada pengalaman juga dan diberikan edukasi Ya, juga kan, edukasi persiapan sampai dan jauh itu, sebagainya. betul. Jadi akan merasa aman berarti ya. Betul. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih mungkin anak-anak Gen Z sekarang ya harus mengikuti program Tokutei Pro ini? Menurut saya kayak gimana? Menurut saya karena program Tokutei Pro ini bisa dilakukan di rumah nih, cocok banget untuk kamu yang masih sekolah, cocok banget untuk kamu yang sekarang lagi bekerja. Oke. Gitu, karena sangat fleksibel sekali gitu. Kemudian ketika memang minasang atau teman-teman udah siap nih atau sudah mendapatkan sertifikat CFC A2-nya atau N4-nya, minasang atau teman-teman bisa langsung masuk ke LPK Binawan yang memang kita akan support dari sertifikat skill worker-nya, kemudian bahasanya, wawancaranya, sampai pengurusan dokumen dan penerbangannya gitu. Oke. Sampai keberangkatan ya. Ya, sampai keberangkatan Kang. Sampai nanti mereka di sana juga masih tetap dimonitoring ya. Betul. Oke. Nah, prospeknya itu secara gaji dan sebagainya gimana tuh untuk anak-anak muda sekarang? Untuk anak-anak muda sekarang, gaji yang memang di Jepang sekarang itu cocok bagi mereka. Kenapa? Karena standar, ya balik lagi, standar gaji di Jepang yang cukup tinggi dan menggiurkan gitu dibandingkan dengan ya di Indonesia sendiri ya Kang ya gitu. Cocok banget untuk Gen Z yang memang senang ngopi Kang. Senang jalan-jalan, senang staycation gitu kan. Dengan penghasilan yang segitu itu rasanya itu membuka kesempatan mereka untuk bisa menyalurkan hobinya. Terus untuk bisa nabung lebih cukup untuk kedepannya. Gitu. Oke, untuk cowok mungkin bisa nikah ya? Ya. Mudah nikah. Terutama cowok ya Kang ya? Oh gitu, terutama cowok. Karena standar pernikahan sekarang udah mulai tinggi nih Kang. Betul sekali. Berapa Kang? Mungkin ada 50-100 minimal. Ya betul. Udah nggak ada tuh yang 30 ya Kang? Nggak ada sekarang. Ya makanya untuk yang teman-teman nih, khususnya yang laki-laki nih, ke Jepang aja yuk. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini cocok banget untuk anak-anak muda sekarang di mana kalau teman-teman saat ini ya emang persiapan ke Jepang itu kan mungkin butuh biaya juga ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini ya udah lagi kerja dulu nggak apa-apa, tetap kerja dulu tapi sambil persiapkan bahasanya secara online itu tadi ya. Itu di Tokutei Pro yang memang program kerjasama LPK Binawan dengan Kotka. Nah, jadi ini program Tokutei itu menjembatani ya buat teman-teman yang saat ini pengen berkarir ke Jepang tapi bingung, sekarang kira-kira saya lagi kerja, lagi masih sekolah juga. Orang tua juga masih bingung kan, ini anak saya masih sekolah, kira-kira gimana biar langsung lulus sekolah, biar langsung bisa berangkat gitu. Iya, biar langsung bisa, ya sebentar kan prosesnya, karena kan lagi sekolah itu dia belajar bahasa dulu gitu kan, mungkin proses di LPK Binawannya akan lebih cepat. Gitu. Jadi masih muda bisa berangkat lah. Iya, masih muda, mumpung masih muda. Nah, masih muda, masih bisa mengeksplor diri, jalan-jalan kemana gitu ya. Ya, betul. Kesempatan di Jepang ini karirnya cukup jauh, cukup terbuka lebar gitu. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini, untuk anak-anak Gen Z itu cocok banget tuh untuk berkarir ke Jepang. Oke, selain itu juga memang ada pendampingan juga ya dari tim Binawan juga sampai berangkat ya, sehingga tidak dibiarkan begitu aja. Enggak dibiarkan begitu aja. Oke, Sensei, terakhir nih dari saya. Kira-kira pesan Sensei untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk pergi ke Jepang, gimana nih? Sekarang kan kehidupan di Indonesia ini sedang cukup sulit ya Kang. Kemudian proses ke Jepang juga seperti yang teman-teman sekarang yang lagi belajar di sini dan yang di luar rasakan, ini cukup sulit. Tapi Jepang itu memang membutuhkan orang yang mempunyai motivasi tinggi, gitu, dan membutuhkan orang yang memang punya semangat yang tinggi. Oleh karena itu jangan nyerah. Tetap semangat. Oke, belajar bahasa sampai bisa. Ya minimal ketika bekerja di Jepang sudah tidak kesulitan dengan instruksi-instruksi yang diberikan gitu, atau bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu. Karena kalau misalnya gak bisa bahasa, yang gak bisa kerja Kang. Gitu. Makanya harus pintar bahasa dulu, atau minimal bisa bahasa dulu, atau bisa memahami instruksi-instruksi pekerjaan begitu. Oke teman-teman, untuk program kolaborasi antara Otka dan Binawan sudah resmi launching dibuka, yaitu program Tokutei Pro. Bagi teman-teman yang pengen join di batch pertama, silahkan klik link di bio, ataupun teman-teman di sini juga ada di deskripsi YouTube, silahkan klik aja, nanti kita akan bantu untuk proses pendaftarannya. Atau bagi teman-teman yang pengen langsung join juga bisa langsung DM Instagramnya @lpk.vinawan
Binawan. Nanti teman-teman akan kita bantu proses sehingga teman-teman bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa berkarir di Jepang melalui program Tokotei Pro ini. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di cerita Oka selanjutnya. おはようございます。はじめまして。はい、私の名前はイカ・アフリリア・ザルダニアと申します。イカと呼んでください。私は25歳です。インドネシアのスラカタという町から来ました。よろしくお願いします。Alasan saya ingin mengikuti program karir ke Jepang karena saya ingin berusaha sebaik mungkin memaksimalkan kemampuan saya di bidang keperawatan. Walaupun memang sebenarnya saya belum ada bidang background keperawatan sebelumnya, tetapi saya sudah sering membantu mengurusi beberapa orang dan sering mengikuti kegiatan dalam membantu beberapa orang seperti membantu merawat orang yang sakit seperti itu. Jadi maka dari itu saya tertarik sebagai Kaigo Fukushishi nanti ketika di Jepang. Maka dari itu adalah tujuan saya ketika nanti untuk bisa bekerja di Jepang lebih lama lagi. Tahap-tahapnya itu pertama kita tuh ada pelajaran online itu kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran tatap muka alias offline itu selama kurang lebih 4 bulan. Lalu kita lanjutkan untuk pelajaran kelas bidang pekerjaan. Kalau saya sendiri di bidang Kaigo itu kurang lebih selama 2 bulan. Jadi total ya kurang lebih sekitar 6 bulan. Untuk struggle sendiri itu biasanya memang ada kalau saya pribadi ada di Kaiwa. Kaiwa itu adalah berdialog dalam bahasa Jepang. Itu mungkin cukup sulit, cuman kalau misalkan kita setiap hari selalu belajar dan berusaha untuk memahami setiap kalimat dan mendengarkan saran dari guru maupun teman-teman yang lain yang mungkin lebih mahir daripada kita, itu akan meningkatkan kemampuan belajar bahasa Jepang kita. Untuk kesan untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, saran saya adalah selalu semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Kemudian jangan pernah mudah menyerah karena memang bekerja di Jepang itu bukan suatu hal yang mudah. Maka dari itu tetap harus kalau motto sendiri saya untuk dalam bahasa Jepang belum ada. Cuman watashi wa kaigo fukushishi ni naritai node watashi wa motto 他の人とおしゃべりを手伝ってあげました。私はヌルサビラドゥイハルショノと申します。ビラと呼んでください。今年は24歳になります。私はここまで2月間ぐらい日本語を勉強しています。今から SSW 介護を勉強しています。おかげさまで介護の仕事も合格しました。はい、よろしくお願いします。Saya ingin mengikuti program Kaigo ke Jepang karena sebelumnya saya sudah pernah ke Jepang dan dalam mengikuti program volunteer, dan kebetulan program yang saya ambil berkaitan dengan anak-anak dan mengurusi lansia, sehingga saya memiliki keinginan untuk sekali lagi datang ke Jepang dan ingin bekerja di ranah yang lebih profesional. Selama training di Binawan ini, tentunya Binawan selalu menyediakan sarana dan prasarana dengan sangat baik, terutama dalam bidang bahasa Jepang dan pengembangan bahasa Jepang saya. Sebelumnya saya datang ke sini itu belum ada basic sama sekali bahasa Jepang. Namun setelah 4 bulan saya dituntut untuk lulus N5. Lalu dalam 1 bulan ke depan saya dituntut untuk lulus JFT Basic yang setara dengan N4. Lalu selanjutnya dalam 1 bulan ini saya dituntut untuk lulus ujian SSW Kaigo Bahasa Jepang. Tentunya hal-hal itu sangat sulit jika tidak didukung dengan saran dan prasarana yang baik oleh Binawan. Dan untung saja saya dengan tepat memilih Binawan karena Binawan menyediakan saran dan prasarana yang sangat baik untuk siswa-siswa yang belajar di LPK Binawan. Untuk keluarga sendiri sangat mendukung keputusan saya, apapun keputusan saya yang baik untuk saya akan selalu didukung oleh orang tua saya. Terutama untuk almarhum ayah saya yang sangat mendukung saya, mengapakah saya lebih tinggi untuk pergi ke luar negeri. Baik, untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang, coba dulu aja. Barangkali kalian mungkin akan menemukan kesenangan dalam belajar bahasa Jepang, dan ketika kalian nanti sudah datang ke Jepang, jangan lupa tetap belajar bahasa Jepangnya, tingkatkan levelnya, dan tetap semangat.
kesulitan pasti dari segi bahasa, karena saya sendiri tidak memiliki basic sama sekali dalam bahasa Jepang. Namun karena di sini dituntut oleh target dan saya sendiri juga basically suka belajar, jadinya saya mengira hal tersebut bukan kesulitan tapi suatu tantangan untuk saya lebih baik lagi untuk belajar lebih baik lagi terutama dalam bahasa Jepang. Hai. Watashi no jinsei no motto wa hito ni katsukieru koto desu. Dalam artinya moto hidup saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena ketika saya merasakan jika membantu orang lain itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri.